Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kuntu awalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di majlis ta'lim Sirrus Salikin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rahmatnya kepada kita yang hadir di sini dan semoga kepada siapapun yang menonton daripada lewat sosial media. Semoga Allah kabulkan segala hajat kita, Allah angkat derajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan berpegang teguh kepada iman, Islam, ihsan dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi kita bermuzakarah dalam membaca kitab yang dikarang oleh salah seorang daripada keturunan Datuk Kalampayan, Mufti Indragiri di Riau, Tambilahan, yakni Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, kitab Amal Ma'rifah. Semalam kita membicarakan sudah halaman 52, itu kan? Halaman 52. Suhudul wahdah fil kathrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu syuhudul wahdah fil kathrah. Artinya memandang yang satu di dalam yang banyak, yakni pandangmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu mawujud ya pada sekalian zarratil wujud. Misalnya seperti kita lihat satu biji, maka kita ibaratkan bahwasanya daripada biji inilah jadi pohon dan dahan dan cabang dan daun dan lainnya. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala yang satu itu, daripadanya jua terbit sekalian alam, yaitu pandang zauqi bukan pandang kauli dan lafzi. Karena lemah lidah daripada mendapat akan dia, lagi pula pandang keduanya itu tiada memberi faedah. Karena jalan penghulu segala arifin itu amat nyata radhiyallahu anhum ajmain, yaitu gaib, tiada dapat oleh panca indera yang 5 dan tiada dipandang oleh mata, hanya berjalan ia dengan hati karena ia daripada pekerjaan yang gaib. Maka wajib atas murid yang benar itu membenarkan asarnya dan menerima cemerlang segala nur ilmu dengan bersungguh-sungguh ijtihad dan berhadap dan bersedia. Karena bahwasanya jalannya itu sukar atas nafsu. Karena keadaan ilmu zauqi itu tiada dapat disuratkan pada segala satar. Dan barang siapa mengatakan dapat mendapatkan akan dia itu dengan lafaz dan kauli dan takbir, maka orang itu kafir zindik, na'udzubillahi min dzalik. Jadi semalam kita masalah suhudul kasrah bil wahdah ini sudah terpecahkan bahwasanya wahdah tersebut bukanlah zatul ahadiyah, melainkan hakikatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Kita ulangilah bacaannya. Suhudul kasrah bil wahdah, suhudul wahdah bil kasrah. Artinya pandang yang satu di dalam yang banyak.
yakni pandangmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud ya pada sekalian zaratil wujud. Sudah tahu kita semalam bahwasanya yang nampak jelas pada alam semesta ini bukanlah perubahan wujud daripada zat ahad, melainkan nang datang dari zat nang maha wujud, yakni Nur Muhammad. Jadi kita memandang alam semesta ini, nang banyak ini, yang kasrah ini, semua yang kasrah ini, yang banyak ini, baik nang di langit maupun nang di bumi, baik yang nyata maupun nang gaib, seperti alam jin, alam malaikat, semuanya berasal dan bersumber daripada yang namanya awal makhluk. Siapa awal makhluk tadi namanya? Yaitu Nur Muhammad. Bukan langsung ke zat ahad lah. Wasilahnya di situ. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju Allah Ta'ala itu lewat perantara. Perantara yang paling akrab dengan zatul ahadiyah tiada lain adalah hakikatul Muhammadiyah, yakni Nur Muhammad. Jadi zaratil wujud semua nang kasrah ini berasal, semua makhluk yang banyak ini berasal dan bersumber daripada awal makhluk, yaitu Nur Muhammad, nang langsung dicipta daripada zat ahad. Jadi kita memandang alam ini bukan memandang ada Allah Ta'ala bersama yang di alam, kada. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di situ ada Allah. Ya. Bukan ada Allah bersemayam di alam ini. Di situ ada mazharullah, ada wujud dalil, bukti adanya wujud Allah. Sebagaimana kita melihat semalam, tapi itu hasil karya daripada sang penenun. Bukan sang penenun berubah wujud menjadi tapih. Kata kayak itu. Ujar Syekh Abdurrahman Siddiq di sini pulang mengatakan, misalnya seperti kita lihat satu biji, maka kita ibaratkan bahwasanya daripada biji inilah jadi pohon dan dahan dan cabang dan daun dan lainnya. Seperti demikianlah wujud Allah Ta'ala yang satu itu daripadanya jua terbit sekalian alam. Nah, jadi semalam itu artinya bukan zat Allah itu laksana biji berubah wujud menjadi pohon, kata kayak itu. Biji tadi kita ibaratkan adalah Nur Muhammad, nang mana Nur Muhammad ini langsung terbit daripada Nur Zat. Jadi yang kita lihat alam semesta yang banyak ini adalah berasal, bersumber daripada makhluk yang pertama dicipta, yakni Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tadi dari Zat ahad, gitu nah. Sama dengannya memandang alam ini, kita memandang alam ini, makhluk yang banyak ini bersumber daripada makhluk yang pertama dicipta, yakni Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tadi kita sadari pulang adalah ciptaan pertama, makhluk pertama yang dicipta Allah Ta'ala. Yaitu pandang zauki, bukan pandang kauli dan lafzi. Yaitu dengan cara perasaan, bukan pamandiran dan ucapan. Kalau dipandir secara kauli dan lafzi, yaitu tadi jangan salahkan orang menuduh zindik, kalalantihan berkisahan. Di warung berkisah Nur Muhammad, di Papalatara berkisah Nur Muhammad, di Paujikan berkisah Nur Muhammad. Kada sesuai tempat, kan kada semua orang mau menerima. Karena lemah lidah daripada mendapat akan dia keluh lidah karena kau mengisah, karena kisah perasaan. Karena lemah lidah daripada mendapat akan dia. Lagi pula pandang keduanya itu tiada memberi faedah. Nah, karena lafzian lawan kaulian itu la yufidani, ujar Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitab Zadul Muttaqin. Pandangan kaulian dan lafzian tadi secara ucapan atau secara perkataan tadi, dua-duanya itu kada bapaidah, malah jadi fitnah. Nang ianya zauqian secara masing-masing merasakan, jangan dipandirakan. Boleh dibicarakan dalam keadaan taklim. Kalau pada majelis taklimnya ada lagi kita mengisah, kada ada lagi kalau. Karena jalan penghulu segala arifin itu amat nyata radhiyallahu anhum, yaitu gaib,
tiada dapat oleh panca indera yang 5. Perkara gaib lah kada kawa dirasa daripada panca indera yang 5. Dan tiada dipandang oleh mata, hanya berjalan itu dengan hati. Kada kawa melihat pandangan oleh mata, dengan hati saja memainkannya. Karena ia daripada pekerjaan yang gaib, maka wajib atas murid yang benar itu membenarkan asarnya. Dan maka wajib atas seorang murid yang benar itu, artinya orang yang menjalani jalan akhirat. Arti murid di situ orang yang berkehendak, muridun itu orang yang berkehendak menjalani jalan akhirat, yang menjalani jalan kemakrifatan, membenarkan asarnya dan menerima cemerlang segala nur ilmu. Artinya menerima peraturannya, aturan-aturannya tuh kita terima, dan menerima cemerlang segala nur ilmu dengan bersungguh-sungguh ijtihad. Kada kawa kada bersungguh-sungguh, harus menjada wajada dan berhadap dan sedia mampu menghadapi dan mampu bersedia apapun tragedi yang terjadi. Sambat orang sasat lah, fitnah orang lah, sambat orang ketinggian lah, ya sudah harus siap menghadapi dan bersedia kita. Tuh jurang si amtu tuh ketinggian mengaji marah, siap sedia sudah pian. Ada sembarangan orang mau amal makrifat tuh jarang. Amun kada dibaca akan kayak pernah berkembang. Artinya kita di sini kan sebelum membuka nang ini 4 kali sudah tamat. Sifat 20 pertama, sifat 20 karya Habib Usman Batawi. Ya Allah. Nang kedua sifat 20 karangan siapa ngaranya orang amunta itu nang Siraju Talibin, Siraju Salikin. Nang kedua Hidayatus Salikin. Nah, nang keempat kan atau tuh apa Tuhfatul Ikhwan 4 kali sudah hanya kasih nih. Kadanya langsung bang ya kalau ini karena hanya aja bang direkam nih. Dahulu kan berekam. Jadi jangan dipitnah gitu nah, langsung kasih nih. Sebelumnya sudah ada nang dari mubtadinya sudah. Ujar Sidin pulang di kitab ini karena bahwasanya jalannya itu sukar atas nafsu, berat atas nafsu, ngalih atas nafsu kita menghadapi menjalani jalan nuraniyah nih. Karena keadaan ilmu zauki itu tiada dapat disuratkan. Jadi keadaan ilmu perasaan itu kan kalau dituliskan kayak anak menulis kisah rasa. Jalannya ada, jalannya ya ditulis dengan secara af'al, asma, sifat, zat itu jalannya. Zauknya lain nang itu, suluknya aja di situ. Nang wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil asma itu suluknya. Zauknya lain, dakwah ditulis zauknya tuh. Tiada dapat disuratkan, artinya dituliskan pada satar, pada segala satar, pada lembaran-lembaran kertas dakwah ditulis. Arti satar itu lembaran-lembaran kertas. Dan barang siapa mengatakan dapat mendapatkan akan dia itu, siapa yang mengaku kawa mengisahkan kisah ilmu rasanya tadi dengan lafaz dan kauli, dengan ucapan dan pemandiran dan takbir dan contoh perumpamaan. Nah pajar sidin bilanya kau mengisahkan nih. Aku kawajar mengisahkan ilmu zauk tuh, aku kawa menulis ilmu zauk tuh. Jardatu Abdurrahman Siddiq. Nah pada sini coba lihat tersambungannya. Maka orang itu kafir jindik. Nauzubillah min dzalik. Ini nang menulis Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq. Bilanya mengaku kawa menulis ilmu rasa, bilanya mengaku kawa memandir ilmu zauki tadi dengan secara lafaz dan kauli dan takbir dengan contoh perumpamaan, maka orang itu kafir jindik. Kada kawa hendak dicontohakan nang zat nang laisa nang itu. Kan laisa kami selihi sayun, memang kada kawa dicontoh. Sanunuh ada contoh mendekatkan paham aja. Bilanya terjebak di tamsil, akhirnya tagayur. Kan sudah kita kisah 3 minggu sudah di sini. Tujuannya supaya apa? Kita kisah supaya yang terjebak kepada mintab itu supaya jangan jadi kafir jindik.
Kenapa jadi kafir zindik? Mereka terpengaruh dalam takbir, berkeyakinan dalam tamsil, terjebak di dalam contoh, laksana paring, nak ulang-ulang. Laksana paring dianggapnya itu adalah zat ahad, lalu dipotong-potong, dibelah-belah paring tadi itu betabi'id. Potongan-potongan paring tadi itulah Nur Muhammad jarnya. Setelah itu baru dirajut menjadi lukah-lukah, itulah diri Nabi Adam dan keturunannya. Inilah contoh paparan takbir yang membawa kepada kafir jindik. Ujar siapa? Ujar pengalaman ma'rifat lah, bukan ujar ulun. Karena disalahkan karena pembacanya penulis. Ujar penulis nih. Ulangi sedikit lagi. Barang siapa mengatakan masalah ilmu jawab tadi nih, dapat mendapatkan akan dia itu kawa memaparkan ilmu jawab tadi dengan secara lapas dan kauli, secara ucapan dan perkataan, dan takbir dan contoh perumpamaan, maka orang itu kafir zindik. Itu kelihatan aja tulisannya lah, gerisi lah, beri stabilo. Na'udzubillahi min dzalik. Sini bro. Gara-gara tapahami tab'id. Tab'id. Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Min nurih. Di sini sesungguhnya Allah telah menciptakan sebelum segala sesuatu. Artinya kan semalam sudah tahu kita di sini bahwasanya khalaqa ini adalah fi'il madhi. Di setiap fi'il pasti ada fa'il, fa'ilnya fa'il domir, domirnya damir huwa. Huwa tadi huwa siapa? Huwa Allah. Jadi huwa ini adalah fa'il domir. Artinya fa'il itu adalah khalik, sang pencipta. Kalau rumusnya nih, setiap penciptaan pasti ada sang khaliknya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan sang Allah, sang khalik, asya, dunia asya, malaikat asya, binatang asya, manusia asya, jin asya, tumbuh-tumbuhan asya, semua aneh asya, termasuk utun asya. Ya Rasulullah, wa anta min tilkal asya ya Jabir. Dan ikam kan Jabir termasuk asya. Jakajar guru pahmi, wa anta ya utun min tilkal asya. Dan engkau wahai utun anggut termasuk asya juga. Jangan mengaku halik lah. Kada sesuai halik kayak ini muhanya. Asya. Jadi sebelum adanya Lauh Mahfuz, kursi, kolam, surga, neraka, Jibril,
Sebelum ada segala sesuatu nih asya nih. Nang apa nang dicipta Allah Ta'ala? Yakni nura sebagai maf'ul. Nura sebagai maf'ul. Artinya nang dicipta Allah Ta'ala itu adalah nur. Bilanya maf'ul adalah makhluk. Bilanya makhluk muhdas. Sepakat kalau kita? Nah, yaitu nur nabi kan, nur nabimu yang berstatus makhluk sesuai dengan di riwayat lain awal makhlukin baraza fil alam, awal makhlukin baraza fil alam, nur nabi kan, nur nabi engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya, min nuri, dari nurnya. Nah, minnya ini semalam bukanlah min li tab'id, bukan tab'id, tetapi apa? Ibtida. Mudah kebenahu juga nih. Padahal orangnya lulusan tukang. Bukan li tab'id. Sudah paham loh, sudah kita kisahkan semalam li tab'id. Laksana pohon yang terpotong bahagian. Jadi papan itu, kasau itu, apalagi orang menyebut riing itu adalah bahagian daripada pohon. Bukan kenyataan lah, bahagian. Paham loh semalam minggu kemarin. Jadi yang benar min di sini adalah lil ibtida. Nah, lil ibtida. Apa itu ibtida? Artinya berawal. Berawal dari nurnya Allah, bukan bahagian daripada nurnya Allah. Nah, penghapus dulu. Aku sih sahabat Anda. Kayaknya makanya dikisahkan sidin supaya jangan menjadi golongan orang yang taduduk di takbir, taduduk di contoh, taduduk di misal. Orang itu ujar Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq kafir zindik. Ditutup sedikit dengan kalimat na'udzubillahi min dzalik. Gara-gara taduduk di takbir. Takbir. Misal atau contoh. Lalunya tayakini bahwasanya kapas itu laisa kami selisai untuk yasi kapas, yakni zat ahad. Banang itu Nur Muhammad, kain itu wujud Nabi Adam dan muhainya. Nah, lalu terjebak pada takbir. Bila terjebak terduduk di takbir, orang itu adalah kafir. Ujar siapa? Ujar pengarang lah. Tuh. Jadi ilustrasinya sudah semalam. Bahwasanya jangan sampai belahan bahagian daripada pohon tersebut nih, nah, jangan gini nah. Sedikit lagi memaparkan. Jangan sampai tak duduk di takbir. Nah, anggaplah ini pohon, nah. Pohon takbir. Lain. Jangan dikatakan bahwasanya papan-papan atau baluk-baluk nang datang dari bahagian pohon ini sebagai kenyataan. Bukan kenyataan, melainkan bahagian. Makanya ngarannya tab'id. Karena pohonnya sudah rongkang. Kayaknya dulu. Lalu ta'adud berbilang-bilang jadinya. Jadi ini jangan diartikan sebagai zat ahad lah. Ada orang yang duduk di takbir tadi, ini sebagai zat ahad. Zat ahad nih nah. Karena wahdah itu diartikannya zat ahad. Padahal lain. Nah ini kasrah deh. Lain angka itu padahal. Jangan sampai diartikan pohon ini laksana zat ahad. Papan nang ini sebagai Nur Muhammad. Nang terjadi daripada bahagian zat. Sebagaimana terjadinya papan daripada bahagian pohon. Lalu papan ini apa nih? Berwujud apa nah? Berwujud meja semalam.
Nah, jadi mijak. Nah, jadi mijak. Bukan HP ilan jadi bisa menggambar nek. Pas aja lah. Mijak apa nih? Nang ini sebagai Adam. Lalu layau. Maha suci zat ahad berubah wujud menjadi Nur Muhammad. Maha suci lah. Jadi minnya ini, nang ini ngarannya tab'id. Min tab'id. Nah, sementara tab'id ini kada diperbolehkan mengartikan sebagai min tab'id. Bila min tab'id, yaitu tadi laksana zat ahad ini seperti pohon. Nur Muhammad ini adalah papan nang bahagian daripada pohon. Mija ini nang jadi ditukangi oleh si Utun jadi mija papan nih tadi. Kalau dipadahkan yang ini mazhar, lain mazhar ini lain. Ini tabi'id, bahagian, juz'iyah satu juzu, maha suci zat Allah berjuzu-juzu, lalu jadi ta'addud berbilang-bilang. Akhirnya kada jadi ahad lagi. Nah gitu tuh jadi kafir jindik manuduh hujat Tuhan berpecah belah. Sementara di dalam Al-Quran qul huwallahu ahad lam yalid walam yulad, kada mau berpecah, kada mau beranak-anak. Kayak itu. Hapus pang kamu tuh. Artinya sudah dah minggu lalu kita bicarakan masalah tabi'id. Sekarang min lil ibtidah itu kayak apa garang? Kan min tabi'id sudah paham aja sudah bahwasanya maha suci Allah Ta'ala daripada bertabi'id lah. Min nuri. Min nuri. Jadi min nurihi ini adalah tafsirnya apa? Min dari nurnya nih. Artinya min ilmihi, dari ilmunya Allah. Wa qudratihi, dan kuasanya Allah. Wa iradatihi, dan kehendak Allah. Artinya minnya tadi apa ngarana? Min lil ibtida. Ibtida lah, nah ini bujur. Berawal dari ilmunya Allah dan kuasanya Allah dan kehendaknya Allah. Bukan bahagian pecahan daripada dirinya Allah. Tapi ini tidak berawal. Jadi sabda Nabi SAW mengatakan ana minallah. Min di sini berarti min ibtida lah. Wal mu'minuna minni, dan orang-orang beriman itu daripada aku. Jadi minang ini lilit tidak. Aku berawal dari ilmunya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah, dan orang-orang mukmin itu berasal bersumber dari aku. Kayak apa pemecahannya nih supaya ibtidah ini pas, jangan kata tabi'id pulang. Cuma tabi'id sudah kisahnya selesai dah. Jadi min nurihi ini berawal dari ilmunya Allah, kuasanya Allah, dan kehendaknya Allah. Dengan itulah disebutkan kuntu kanzan mahyan. Kayak aja lo kisah itu, kisah ini aja dulu. Ini min ini nah. Aku dari Allah, orang-orang mukmin daripada aku. Aku di sini min lil ibtida. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Qad ja'akum minallahi nurun
telah datang kepada kalian hai segenap umat manusia. Kum ini termasuk utun. Nih. Karena jamak nih. Telah datang kepada kalian termasuk anto. Nah, panang datang kepada kita nih. Minallah, nang dari Allah. Apa yang datang? Nurun. Suatu nur, yakni nur Muhammad. Min di sini min tidak lah. Nang berawal dari Allah, bukan bahagian daripada zat ahad, zat Allah lain. Sekarang terciptanya Nur Muhammad tersebut tanpa diawali, dimulai dengan keilmuan dari Allah, dengan ilmu Allah, nang ada nang esa dengan zat Allah, nang serta merta dengan zat Allah. Ilmunya Allah ini, kudratnya Allah ini, iradatnya Allah Ta'ala ini kadim ka muhdas. Pinjol baru bang, pinjol baru. Ilmu Allah nih, lawan kudrat Allah, iradat Allah ini kadim ka muhdas. Kadim. Maha suci, sifat Allah Ta'ala disebut muhdas. Kadim nih. Bapang jan, maka anu dicipta, maka muhdas kenapa? Maka memang dari nang kadim masalahnya. Kuntu kanzan makhfiyan, hapus dulu nah. Pinjol baru. Nang jelas dahulu bukan tabi'id lah, kita tolak mentah-mentah sudah dalam 3 minggu nih. Memang bukan tabi'id, nang benar lil ibtida. Min lil ibtida. Arti ibtida ini berawal. Berawal atau bermula. Kalau li tabi'id, itu apa semalam? Bahagian. Nah, jadi bukan nang ini, nang kita pandir itu lil ibtida nang ini. Dalam hadis qudsi disebutkan kuntu kanzan makhfiyan. Dulunya aku adalah zat perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, lalu aku ingin dikenal. Lalu aku ingin dikenal. Pertanyaannya kuntu ini PL apa? PL madhi. Arti PL madhi masa yang telah berlalu. Bukan masa sekarang. Kalau masa sekarang PL mudhari. Ini PL bukan akunuku, bukan akunu kanzan makhfiyan lain. Kuntu. Dulunya aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an urafa, lalu aku ingin dikenal. Fa'ahbabtu ini laisal hub illal iradah. Tidaklah dinamakan cinta kecuali berkehendak. Ujar Al-Imam Abdul Karim Al-Jili di dalam kitab Insanul Kamil. Fa'aradtu. Fa'aradtu artinya iradat. Nah. Lalu aku ingin. Oh, apa dikenal.
Pada kuntu ini sudah terjadi, telah terjadi sudah. Artinya di ketika Allah ingin mencipta Nur Muhammad itu esa pada zat Allah Ta'ala ini ilmu Allah, iradat Allah, kudrat Allah esa dengan zat Allah. Esa, ini Pak Ahbab ini kan masih esa, sifat iradatnya ini masih esa dengan zat Allah. Sebelum mengatakan, jadi ilmu Allah tadi itu nah. Artinya hakikatul Muhammadiyah nang fi ilmihi, di dalam ilmunya Allah itu memang tadinya memang sifat ilmu Allah itu memang kadim serta dengan zat Allah serta tadinya dulu artinya sudah terjadi nih, sudah terjadi dah. Lalu fakhalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk, lalu dengan kata kuni Muhammada, dengan kata-kata kun inilah memang kalam kadim. Kun ini sifat Allah, sifat apa? Sifat kalamnya ini statusnya apa? Kadim. Jadi Nur Muhammad ini berawal tercipta daripada kalam kadim, bukan si kadim. Tercipta berawal daripada kalam kadim dengan kun. Terciptanya Nur Muhammad ini dari kalam kadim, yaitu kun. Bukan bahagian daripada sang maha kadim lah ada. Lalu payakun, lalu jadi, hapus dulu deh. Di atasnya hapus ya. Untukan tenunnya jangan ditulis, jangan dihapus ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, lalu apa? Berkata kun fayakun. Kun fayakun. Nah, kun ini kadang mungkin zat ahad tadi mengatakan kun tanpa ada keilmuan pada zat dan kehendak pada zat dan kuasa pada zat lalu mengatakan kun. Ya kalau sebelum berkata kun ini zat ahad ini nah. Zat ahad ini nah, sebelum mengatakan kun ini nyata sudah pada diri zat ini apa? Ada ilmu, ada tahunya Allah Ta'ala itu ada, iradatnya ada juga, kudratnya ada juga, serta ini kadim nih, tinang tiga nih. Karena sifat Allahnya esa dengan zat ahad nih. Bila ahad ini kadim, sifatnya kadim juga. Lalu dengan zat ahad ini ingin mencipta makhluk, Pak Ahbab tuh an ora, Pak aku ingin dikenal, fakhalaqtul khalqa, penciptalah makhluk dengan kun. Kalau tadi nah kun ini kadim. Dengan ilmu nang ada pada zat ahad, kehendak nang pada zat ahad dan kuasa pada zat ahad, lalu zat ahad tadi mengatakan kun, jadilah kuni Muhammada. Jadilah kuni Muhammada, jadilah payakun. Payakun ini fi'il mudhari nang tufidud dawam, fungsinya sampai selamanya. Karena fi'il mudhari, lalu statusnya payakun ini adalah muhdas, tidak bisa dikatakan kadim. Kalau kun ini memang kadim, payakunnya ini muhdas, karena di sini ada apapun yang terkait pada kun hukumnya muhdas, yakni Nur Muhammad itu tercipta dari kun, berarti muhdas payakun. Ini payakun ini kan fi'il mudhari nih, fungsinya terus-terusan sampai sekarang payakun nih. Imbah masa kita ini masih payakun, sampai hari kiamat masih payakun, sampai alam mahsyar masih payakun, sampai berada di surga dan neraka pun masih payakun. Berarti muhdas. Nang kadim adalah kun. Jadi kesimpulannya adalah Nur Muhammad itu berawal terciptanya daripada kalam kadim, bukan si kadim. Jadi Nur Muhammad ini terciptanya berawal daripada kalam kadim lah, bukan bahagian daripada sang kadim, lain tabi'id, ibtida. Hapus dulu ini.
Hapus semua. Kalau tabi'id bahagian dari sang maha kadim, berarti orang itu kafir zindik tadi ujar sidin. Nah, tapi kalau ibtida ini sepakat samuan bahwasanya minnya itu ibtida artinya berawal. Min nurihi tadi. Min nurihi ay min nuri dzatihi, daripada nur zatnya Allah. Ada apa tafsirnya min ilmihi iya juga, wa bi iradatihi wa bi qudratihi. Jelas sudah ilmu Allah, kudrat Allah, iradat Allah itu kadim. Tapi minnya ini bukan tabi'id lah, ibtida berawal. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, ana minallah, aku dari Allah, wal mu'minuna minni, dan orang-orang beriman itu dari aku. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah ana min kalamillah, aku berawal dari kalam Allah, yakni kun. Wa arwahul mu'minin, ini mukminin aja diakui Nabi, munafikin kada diakui. Dan roh-rohnya orang yang beriman min mak tebu puntal. Ada yang pegang rupanya nih mak tebu puntal gurunya. Wa arwahul mu'minin min nuri, dari nurku. Ini tafsirnya, ana minallah, aku dari Allah, wal mu'minuna minni, dan orang beriman daripada aku. Maksudnya ana min kalamillah, aku dari kalam Allah, maksudnya kun. Wa arwahul mu'minin min nuri, karena sedih ini apa statusnya adalah abul arwah. Jadi induk daripada roh-rohnya orang beriman itu dari nurnya Nabi. Min ini atau min nuri maksudnya. Cuma sekali lagi kita ulangi, min di sini adalah min lil ibtida, bukan min lil tabaid. Aku ini, terciptanya aku ini, nurku ini, dan Nabi berawal dari kalamnya Allah, yakni kun. Wa arwahul mu'minin, dan roh-roh orang beriman itu min nuri, dari nurku, payakun, berarti sudah. Bila payakun, muhdas. Kalau kun ini memang kalam kadim. Payakun ini sudah dapat dikatakan kadim lagi, mudhari aneh. Karenanya terkait makan dan zaman, waktu dan tempat. Alam arwah ini sudah martabat muhaddas, martabat muhdas, gitu nah, martabat baharu. Ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah, mukmin daripada aku. Jadi di sini bukan wal kafiruna minni kada dibuat, kada diakui Nabi. Wal munafiquna minni, orang munafik nih, kada dibuat juga. Wal musyrikuna minni, kada juga, kada diakui juga. Padahal secara hakikatnya mereka orang munafik, orang kafir, orang musyrik, ya itu tercipta dari Nur Muhammad juga. Cuma Nabi kada mengakui. Nang diakui hanya mu'minuna minni. Kadada ana minallah wal mu'minuna wal munafiquna minni, kata itu. Nang diakui hanya mu'min. Musyrikun, kafirun, munafikun, murtadun, kada dibuat. Kayak apa caranya supaya kita termasuk dalam kategori wal mu'minuna minni?
mau kada mau berinduk kepada abul arwah. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Nah, nang jelas dahulu min di sini min nur itu bukan min lit tabaid melainkan lil ibtida. Terciptanya aku ini berawal dari kalamnya Allah. Memang kalam Allah itu memang kadim kun nang ini. Memang kadim. Berawal aja bukan bahagian lah. Berawal dari kalam kun kun. Jadi payakun maka jadilah sebagaimana mana parham nih kada guring kah? Artinya parhan tadi berawal dari abinya. Ya kalau bukan bahagian daripada jari abinya. Parhan ya parhan, abinya ya abinya. Abinya bajanggut di bawah. Sini liming itu bang. Abinya ganal, parhannya halus. Kada kawa disamakan. Dan parhan itu bukan tabi'id dari zat abinya. Berawal dari nutfah iya. Kalau potongan jari jemari kada. Arti tabi'id itu hiris abahnya talinga. Jadilah parhan. Jadi parhan. Talinga kada. Tabi'id jadinya. Riwang. Biar kayak apa bungkusnya talinga riwang. Kada bahagian kayak itu. Bukan bahagian, bukan tabi'id. Melainkan ibtidah. Berawal dari nutfah abahnya jadilah si parhan tadi. Orangnya guring lah. Keluar. Anda kasih dicontohkan binatang Tuhan yang ini. Ana min kalamillah wa arwahul mu'minin min nuri. Aku berawal dari kalamnya Allah, bukan bahagian. Berawal terciptanya nurku ini dari kalamnya Allah. Dan roh-rohnya orang beriman itu dari nurku. Gitu nah. Bukan bahagian tetapi berawal. Lah, ngarannya kan ibtida berawal. Jadi ana di sini hapus lagi deh. Ngopi dulu. Terlalu tegang. Lanjut ke merekam nih, Pak. Intinya masalah tabi'id sudah kita pecah, bahwasanya kita akan beriktikad minnya itu lil tabi'id lil ibtida. Ana min Allah, aku dari Allah, wal mu'minuna minni, dan orang-orang beriman itu dari aku. Artinya yang diakui Nabi hanya orang mukminun lah, munafikun kada. Nah, bilanya hendak kada diakui, kerjakan 3 hal: rancaki badusta, rancaki bahianat, lawan rancakin apa? Iza wa'bab ingkar janji, iya wa'ada akhlaqa. Bila 3 hal itu digawi, kada masuk di sini. Jadi ana di sini sebenarnya adalah ana Ahmadu minal ahad sebenarnya nih. Akulah sang Ahmad dari Ahad. Karena Ahmad ini bukan isim zaman, bukan isim makan, melainkan isim tafdil. Isim tafdil. Apa itu isim tafdil? Isim yang diberi keutamaan. Tanpa berwasilah kepada sang Ahmad ini kita kada kawa akrab. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Karena akrabu dan Ahmadu ini sama-sama isim tafdil. Nah, jadi untuk menzaukan, merasakan, memesrakan diri kita ini sebagai nurun ma'adan nur, mau kada mau kita berakrab
berwasilah kepada Sang Ahmad. Sang Ahmad. Jadi ana minallah ini Sang Ahmad sebenarnya di situ. Nang terbit dari Sang Ahad. Bukan bahagian berawal dari kalamnya Sang Ahad. Berawal dari kalamnya Sang Ahad, bukan bahagian daripada diri Ahad lain. Berawal ibtida. Hanya kuntu kanzan mahbiyan itu sudah terjadi, dah habis dari kisahnya situ. Fayakun ini tadi itu muhdas sudah. Nah di ibtida ini Sir Ahmad. Ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya ana Ahmad minal Ahad. Wa arwahul mu'minin min ruhi Ahmad gitu. Lalu wasilah kita yang paling akrab dengan Ahad, yang paling dekat hanya Ahmad inilah yang paling dekat kepada Ahad. Ini yang paling akrab kepada Ahad nih. Makanya orang-orang yang mengaku iya karena berdua iya karena nasta'in, kada wasilah kepada Sir Ahmad nang ini. Iyyaka na'budu, hanya semata-mata kepada engkau. Engkau ini anta ini dhamir mukhatab, berhadapan. Nang mampu berhadapan kepada Sang Allah hanya kepada engkau ya Allah. Qul huwallahu ahad. Nang kau mengatakan anta kepada Allah sebagai zat yang ahad, nang mengatakan engkau hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, nang mampu berhadap langsung nang tanpa perantara, tiada lain adalah berwasilah kepada hakikat Sir Ahmad. Karena hanya Ahmad ini yang paling parak dengan ahad itu. Nah sampai situ paham lu udah bahwasanya min di situ ibtida. Hakikat min daripada lil ibtida itu yaitu tadi Sir Ahmad. Nah, di mana sirnya? Kada berjauh-jauh mencari. Di ketika kita qiyam dalam sembahyang itu kita selaksana alif, rukuknya kita itu laksana ha, sujudnya kita dalam sholat itu laksana mim, dan duduk tahiyatnya kita di dalam sholat itu laksana dal. Maka rakamnya tiada lain adalah Ahmad. Artinya Ahmad ini menyembah, mengabdi kepada Sang Ahad. Itu. Jadi bila orang kada sembahyang mengaji Nur Muhammad, berarti dia meninggalkan Sang Ahmad. Kada ada orang kisah Nur Muhammad ini tamat sembahyang, malahan memperkuat sembahyang. Memikirkannya kata-kata iya kana berdua, iya kana stain nih kaknya nina. Nang mampu mengatakan nang mampu mengatakan kata-kata engkau kepada Sang Ahad, tiada lain adalah hakikat Ahmad. Gitu. Jadi diri kita ini masing-masing lalakian bibinian ada mengandung Sir Ahmad, letaknya di mana di sholat. Makanya sembahyang itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Berdiri laksana alif, rokok laksana ha, sujud seperti mim, duduknya seperti dal. Itulah kenapa nama Rasulullah itu dikenal oleh para nabi-nabi terdahulu dengan sebutan Ahmad. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Ujar Nabi Isa anak Maryam, hai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kalian, hai umat Bani Israel.
membawa apa? Musaddiqan lima baina yadayya, membawa kebenaran minat Taurat, dari kitab Taurat, wa mubasyiran, dan membawa kabar gembira. Apa kabar gembira yang dibawa Nabi Isa kepada Bani Israel? Ya, birasulin, dengan seorang utusan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nang akan datang setelah aku yang bernama Ahmad. Ahmad kalau nang bernama Ahmad. Dan juga diriwayatkan daripada Imam Bukhari wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Ahmad. Nabi juga pernah mengakui dirinya itu bernama Ahmad. Wa Ahmadu siga tafdil. Ahmad itu adalah kalimat isim tafdil yang diberi kelebihan, diberi keutamaan. Oleh karena itu, walam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadan ay lam yaksuris sana alaihi hatta kana Ahmadan ay hamida rabbah awalan. Nabi jadi bernama Ahmad itu alasannya karena memuji Allah, memuji Tuhannya itu yang pertama memuji Tuhan itu Nabi Muhammad lah, dengarani Ahmad. Roh Nabi Muhammad ini nah. Wa abadahu, yang pertama menyembah Allah, menuhankan Allah itu roh Nabi Muhammad. Fasyarafahullahu, maka Allah muliakan roh Nabi Muhammad tersebut. Wa rafa'a dzikrahu, dan Allah angkat sebutannya. Lidzalika, oleh karena itulah taqaddama ismu Ahmad ala ismi Muhammad. Dengan sebab alasan tersebutlah lebih tapuha nama Ahmad daripada nama Muhammad. Ahmad dulu baru Muhammad. Karena alasannya diberi julukan sebutan nama Ahmad, orang yang paling mulia, karena Ahmadul Hamidin. Dengan sebab adanya status Ahmad itu baru diberi nama Muhammad, orang yang diberi kepujian, orang yang terpuji karena paling awal memuji Allah. Makanya Nabi Isa menyebutnya kada ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad, tetapi ismuhu Ahmad. Nah, jadi sir Ahmad ini di dalam sembahyang kita hanya sir Ahmad yang ada pada diri kita semua inilah yang mampu mengatakan engkau kepada zat Ahad. Wasilahnya ke situ kita. Intijanya jangan betabi'id lah, ibtida, berawal gitu, bukan bahagian. Tafsirnya tahu kalau sudah tadi bahwasanya ana minallah tadi itu ana min kalamillah. Aku berawal terciptanya nurku ini, rohku ini berawal daripada kalamnya Allah, bukan bahagian. Wa arwahul mu'minin min nuri, dan roh-rohnya orang beriman itu dari nurku. Asalkan beriman, mengkada beriman kita buat di situ. Karena ini amrun zaukiyun ngalih sudah dikisah, cuman suluknya jalannya kayak ini. Coba hapus dulu nih sedikit lagi nah. Kayak apa hendak mengatakan iya karena berdua iya karena stain, sedangkan kaf di situ tetap khitab. Ya kalau guru mukhatab berhadapan, mampulah wujud kita nang kasarnya langsung berhadapan dengan zat ahad kada mampu. Pasti roh kita berwasilah kepada Abul Arwah nang ismuhu Ahmad tadi. Pada apa dengan cara kayak apa? Caranya adalah ikamatis sholat. Karena sholat itu mi'rajul mu'minin. Mi'raj di situ tadi. Berdirinya alif, rukuknya ha, sujudnya mim, duduknya dal. Tidak ada sejarah orang mengaji Nur Muhammad ini bertamat sembahyang. Justru memperkuat sembahyang. Iya. Karenanya tahu hakikat sembahyangnya itu ismuhu Ahmad. Mungkin ada orang menyambat hati-hati ngaji Nur Muhammad kayaknya jadi kan batamat sembahyang tuh fitnah lah. Fitnah. Ada orang gitu. Itu fitnah. Alif nuktah nih nah. Hidup kita di dunia ini semuaan cikal bakal
Jadi mesti kita nang kembali, bukan turjaun dikembalikan. Kayak apa caranya? Soalnya mun kullu nafsin zaikatul maut, kucing kan kayak itu. Supaya kata-kata nang sesuai nang di pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepada Allah lagi rajiun fa'ilun, dan kepadanya lagi kami kembali. Sang pelaku bubuhan kita nih mun kada mengaji ilmunya dah hendak kembali, karena ini fa'ilun, kita nang pelakunya. Sang pelaku melakukan untuk pengembalian tadi kayak apa, kita nang mengkaji ilmunya, makanya fa'ilun, rajiun, isim fa'il. Jadi setiap diri kita namaku nahnu di sini, inna ini kan nahnu nih. Nahnu di sini kami artinya kan. Kami termasuk utun kami juga kan. Kami di sini nih rajiun, bebulik, kembali fa'ilun, sang pelaku, kita nang melakukan pengembalian tersebut. Jaka bahasa kutainya mulang. Mulang. Kemana pulangnya? Pasti ada baitnya nih rumahnya. Tiada lain pulangnya itu. Aduh, ini tarakam nih. Kayak ini aja kan sudah. Rumusnya kayak inilah. Kembalinya itu kita tenang. Minan nutfah. Daripada setitik air mani. Ilan nuktah, kepada nuktatul wujud, kepada titik Nur Muhammad ini. Minan nuktah ilan nuktah, dari setitik air mani kembali ke titik Nur Muhammad ini lah. Itu aja maknanya dari arjuun nih. Mun yang ada lebih jelas bisa datang ke Samarinda. Saya ke Samarinda ada lebih jelas. Sir Ahmad pang nih benar dibuka. Karena udah sabar ini tonton videonya kita kisah enak. Karena kosong ini bukan berarti kosong lah. Ini berisi. Ini ahadiyah nih, ahad nih. Arti kosong ini artinya kosong daripada zaman dan makan. Belum ada waktu dan tempat. Tapi Sang Maha Ada sudah ada. Cuman belum ada waktu dan tempat, dan Nur Muhammad pun belum ada, itu maksudnya. Lalu nuktah ini ialah Nur Muhammad tadi sebagai aslu kulli maujudat, sumber segala yang ada, nang terjadi dari kun tadi. Nah di sini Sir Ahmadnya. Jadi wallahu alam sampai situ aja dulu. Imbangin aja kita bukan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nur rabbaniyah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang muhibbin bi Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Uqudin amin. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين. اللهم يا مغفر الذنوب، اللهم يا مغفر الذنوب، اللهم يا ربنا، اللهم ربنا اغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.